Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam jumpa dengan Ibu di pelajaran IPA kelas 9 semester 1. Kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Nanti sistem reproduksi pada manusia kurang lebih ada 3 kali pertemuan dengan 1 kali ulangan harian. Oke, kita lanjutkan. Sebagai persepsi dan motivasi awal, Ibu akan bertanya sedikit. Bagaimana kamu bisa ada di dunia ini? Tentu kalian sudah berpikir kan? Yang kedua, berapa lama kamu akan ada dalam kandungan ibu? Tentunya kalian sudah mengetahui. Dan yang ketiga, dari mana kamu mendapatkan makanan selama di dalam kandungan? Tujuannya di sini kalian bisa baca, mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis, menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis, mengidentifikasi proses pembentukan sperma dan proses pembentukan sel telur, mendeskripsikan proses pembentukan sel telur, menerapkan konsep pembelahan meiosis pada spermatogenesis dan oogenesis, menggambarkan pembelahan sel mitosis dan meiosis dengan benar. Jangan lupa ya untuk mengisi daftar hadir setiap pertemuan pelajaran IPA kali ini. Ibu sudah bagikan linknya di Google Classroom maupun di WA group masing-masing kelas. Check this out di bit.ly/absen IPA 9. Don't forget guys. Kita lanjutkan. Kita stimulasi dulu. Tentunya kalian sudah mengetahui dari kelas 7 bagaimana sih hierarki atau susunan organisasi kehidupan manusia dari terkecil sampai ke yang paling tinggi. Yang pertama adalah sel, yang kedua jaringan, yang ketiga adalah organ, keempat adalah organisme. Apa sih sel? Sel adalah satuan terkecil dari makhluk hidup. Kumpulan sel yang mempunyai tugas yang sama disebut dengan jaringan, di mana jaringan bersatu punya tugas yang sama akan membentuk organ. Organ yang sama akan membentuk yang namanya sistem organ, di mana sistem organ ini akan menjadi organisme atau yang disebut dengan individu. Inilah bagian tertinggi dari makhluk hidup, yaitu menjadi individu atau organisme. Selanjutnya, kita masuk ke pembelahan sel. Alasan adanya pembelahan sel ada 3. Yang pertama karena adanya pertumbuhan, yang kedua karena adanya perbaikan, dan reproduksi. Lanjut, jenis dari pembelahan sel dibagi jadi 2, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Di sini kalian bisa membaca sendiri apa sih perbedaan antara mitosis dan meiosis. Untuk pembelahan mitosis ini terjadi di sel-sel tubuh, sedangkan meiosis terjadi pada organ kelamin. Jadi mitosis dulu baru terjadi pembelahan meiosis. Jumlah sel anaknya sama dengan sel induk untuk pembelahan mitosis, dan untuk pembelahan meiosis dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Kita lanjutkan. Di sini ada gambaran pembelahan mitosis yang terdiri dari profase tahapannya, metafase, anafase, dan telofase. Next, pembelahan meiosis ada tahapan profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, dan lanjut profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Jadi untuk pembelahan meiosis 2 kali dari tahapan seperti di pembelahan. Kita lanjutkan. Nah, ini di sini Ibu rangkumkan bagaimana perbedaan antara mitosis dan meiosis untuk memudahkan kalian dari tempatnya, tujuannya, kemudian induknya, sifat sel, kemudian jumlah tahapannya. Nanti kalian pelajari ya di buku siswa yang sudah Ibu bagikan. Kita lanjut. Organ reproduksi. Sekarang organ reproduksi terdiri dari organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi
pada perempuan. Organ reproduksi pada laki-laki terdiri dari alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Di alat kelamin luar berupa penis dan skrotum, di sini ada gambarnya. Di sini bagian penis dan bagian skrotum. Oke, di sini bagian skrotum ya. Lalu ada alat kelamin dalam berupa testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. Sedang untuk proses pembentukan spermanya disebut dengan spermatogenesis. Jadi, spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma pada organ reproduksi laki-laki. Di sini ada tahapannya. Kalian bisa melihat gambar 1.5 yang ada di buku siswa. Selanjutnya, organ reproduksi perempuan sama seperti organ reproduksi laki-laki, ada alat kelamin luar dan ada alat kelamin dalam. Alat kelamin luar ada vulva, labium, dan vagina. Sedangkan alat kelamin dalam terdiri dari ovarium dan saluran kelamin. Untuk lebih jelasnya, pada pertemuan kedua akan Ibu bahas fungsi-fungsi dari organ reproduksi baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Oke, sekarang proses pembentukan sel telur. Kalau tadi spermatogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma, sekarang proses pembentukan sel kelamin perempuan atau sel telur disebut dengan oogenesis. Ya, sel telur itu bahasa lainnya ovum. Jadi untuk pembentukan ovum disebut dengan oogenesis. Di sini juga ada gambar 1.8 bagaimana proses dihasilkan sel telur melalui proses oogenesis. Kalian bisa lihat di buku siswa.